sini kita akan belajar bagaimana fungsi ya untuk hari Jumat. Oke, yang pertama kita akan coba ke fungsi di Python. Jadi kalau fungsi itu sebenarnya lebih ke apa namanya itu? Sisa bagi ya, sisa bagi apa namanya? Sisa bagi hasil perkalian. Oke. Sebentar. Kita akan coba dulu. Misalnya kita akan buat selain fungsi itu, kalau fungsi kan sisa bagi, tapi kalau kita coba untuk ditampilkan di dalam hari tanggal, misalnya begini, kita punya 2019 misalnya 01/01/21 gini, kita tentukan gimana dia bisa menentukan hari apa ini, hari, kemudian bulan apa, kemudian tanggal berapa. Oke, bisa ya seperti itu ya. Nah, berarti caranya kita harus import dulu. Yang pertama, import datetime. Nah, datetime sdt biasanya. Oke, kemudian kita pakai def get ISO format ya, karena ini pakai untuk tanggal. Date, kemudian titik 2 seperti ini, kemudian return dt.date. Oke, .iso format. Kemudian kita panggil date juga seperti ini. Kemudian kita panggil lagi def date juga ya. Def date seperti ini. Kemudian kita ambil juga lagi, salah, kita ulang dulu. Kalau ulang begini ya, kemudian ambil sini seperti ini. Ini bisa di copy, jadi nggak terlalu rumit Python sebenarnya. Lain kalau udah PHP yang Polystrap memang kelasnya tinggi. Oke, enter seperti ini. Dan kita bikin lagi devmon. Nah, tadi berarti ada yang salah ya. Get ISO format datetime sdt, kemudian get ISO format, kemudian get date, kemudian pakai date string sama dengan berarti get ISO format. Ini get ISO format modul ya, kelas modul berarti. Date, kemudian return integer ya. Return integer kita ambil di sini berarti date string, kemudian ambil 8 seperti ini, kemudian tutup. Kemudian kita panggil juga devmon, kemudian date, kemudian date string sama dengan get ISO format lagi, get ISO format date, kemudian kita ambil lagi juga kenapa D-nya ada 8? Karena kan kita pakai dari 0 kan, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita panggil date-nya. Nah, jadi itu pakai sisanya ya, kita ambil 8. Nanti kalian akan tahu kenapa kok dipakainya 8. Kemudian mon sudah, get ISO format date, return integer. Di sini kita ambil date string. Misalnya berarti kita pakai di sini 5/7. Nanti kalian akan paham kenapa 5/7 ini. Oke, kemudian def year. Kita pakai di sini pakai date juga. Kemudian kita pakai date string. Date string sama dengan get ISO format.
Jadi nanti kalian akan paham kenapa ini 8, kenapa 57. Nanti ketika ada hasilnya. Date string di sini get iso format date. Iso format date. Kemudian return integer ya. Date string. Kemudian banding 4 seperti ini. Panggil kita, baru kita div main seperti biasa. Jadi kalau kalian mau tahu 8, 5, 7, 4 ini apa? Perhatikan di sini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8. Kemudian kenapa bisa 5 dan 7? Berarti kan 5 di sini, 7 di sini kan? Kemudian 4 di sini ya. Oke. Jadi kalau sampai 5 itu yang keberapa? Nah, di sini 7 yang sampai di sini. Oke, nanti kita akan paham seperti itu. Tapi kita teruskan dulu codingannya. Div main. Kemudian di sini. Nah, seperti ini. Div main today sama dengan dt.date.today. Seperti ini. Kemudian print, kita panggil get iso format. Kemudian today seperti ini. Kemudian print, kita coba print apa? Harinya ya. N hari. Kemudian T seperti ini. Titik 2, kemudian persenan D seperti ini. Kemudian persen lagi day to day. Oke, kemudian print lagi bulan. Kemudian T seperti ini. Kemudian jangan lupa persen D seperti ini. Kemudian persen month. Kemudian today. Kemudian print, kita ambil lagi tahun. Kemudian T seperti ini. T2 persen D. Kemudian tutup pakai persen lagi, year. Kita ambil lagi today ya. Kemudian kita panggil if name seperti biasa. Kemudian seperti biasa main. Kemudian titik 2 seperti ini. Main seperti ini biasa ya. Panggil. Nah, kita sudah punya harinya kapan, bulannya berapa, tahunnya berapa. Jadi ini untuk mendeklarasikan, mengetahui istilahnya ini ada di fungsi apa. Nah, nanti untuk lebih detailnya akan ada sesi khusus untuk fungsi. Jadi program Python di sini kita bisa membuat yang pertama saya jelaskan, kita import dulu datetime. Kemudian dapat ISO formatnya. ISO formatnya untuk date. Berikutnya cek bentar. Kita kembali ke datetime-nya. Kita ambil yang pertama hari, bulan, tahun. Oke. Tahun di sini berarti kan ada di digit 4 digit kan. Kemudian kalau hari dia berarti ada di keseluruhannya kan. Ya enggak? Keseluruhannya ini kan hari. Kenapa? Karena hari tidak akan terjadi tanpa tahun. Iya kan? Kemudian ada 5 banding 7 di sini. Nah, ini date string ini untuk bulannya. Jadi bulan itu ditentukan oleh apa? Oleh tanggal dan juga harinya. Tanggal pada hari. Karena dia nggak tahu ini bulan berapa kan. Untuk bisa mengetahuinya maka dia pakai format ini. Jadi ini sebenarnya format default. Oke. Kalian bisa ikuti program ini untuk dibuktikan bahwa kalian sedang membuat hari apa. Gitu. Jadi kalau kalian mau coba modifikasi, coba diganti-ganti.
konsepnya saja yang kita hafalkan. Berarti yang kita mengerti, kita import dulu, kemudian kita deklarasikan hari, bulan, tanggal, hari, bulan, tahun. Kemudian kita panggil hari, bulan, dan tahunnya. Oke. Jadi itu nggak terlalu rumit ya sebenarnya ya, masih gampang ini. Nanti kan ada sesi sendiri yang namanya sesi untuk apa namanya? Sesi untuk kita mencoba apa namanya? Fungsi. Nah, berikutnya pengenalan sedikit tentang OOP. Nah, OOP berarti kita untuk Object Oriented Programming. Nah, ini agak rumit juga nanti. Tapi kita akan coba nanti. Kita mulai dari mana bagusnya ya? Sebentar, saya coba cek dulu. Apakah bisa di-compile di hari ini. Atau takutnya nanti kita nggak bisa compile. Oke, kita akan coba akses file dulu sebelum ke OOP. Jadi yang pertama kita sudah coba fungsi, berhasil. Kemudian yang kedua kita coba file. Jadi memang enak ya, Python ini kuliahnya praktikum. Tapi akan lebih enak kalau kalian bisa mencobanya masing-masing. Nah ini. Kita akan coba file, akses file. Nah ini kita coba dulu, berarti kita exit. Kita buka lagi. Di sini kita coba devmin. Kemudian seperti biasa, kita mau akses file. Kemudian berarti kita misalnya file f open. Misalnya kita buka sample text. Sample.text. Seperti ini. Kemudian kita berarti ini istilahnya mengembalikan objek file. Kemudian kita pakai line. Line ini f.readline. Jadi pahamilah pelan-pelan. Kalau ini hanya dia anggap sekali saja, kalian nggak akan ngerti ya. Membaca ini baris pertama. Oke. Kemudian kita akan coba lagi berikutnya while line. Tapi ini harusnya sudah ada teksnya ya, tapi kita coba dulu tanpa ada teks. While line kita coba print. Kemudian di sini line koma endingnya apa seperti ini. Kemudian line sama dengan f.readline. Kemudian seperti ini. Kemudian kita tutup filenya f.close. Kemudian seperti ini. Kita panggil if name underscore di sini pakai underscore main underscore di sini. Kemudian kita panggil main. Oke, di sini ada errornya yaitu tidak menemukan directory sample.text. Nah, ini dia. Jadi di sini saya belum bikin sample.text ya. Jadi kita akan buat dulu sample.text. Misalnya saya bikin dulu di sini. New. Don't save. Sample.text misalnya di sini belajar Python Asriel Cenur Cahyo. Kemudian Institut Santi Buana. Coba save. Save as di C. Program file kita coba cari Python. Sebentar. Coba cari di sini dulu Python.
app data user CLTI program. Sebentar, saya coba cari dulu. Python ada tidak ya? Sebentar. Ya, jadi tidak bisa diakses kalau tidak ada filenya ya. Sebentar, saya coba cari. Di sini kemudian program. Sebentar. Program, saya coba di sini. C Python ya, di disk C ada Python. Di C kemudian harusnya ada Python 37 di sini. Sebentar, saya coba cari. Jadi dia fungsinya membaca file yang sudah kita buat. Saya belum tahu ini dia simpan di mana ini ya. Sebentar. Kita coba cari dulu di sini. Python. Kemudian dia coba file location. Kita coba save di sini ya mungkin. Berarti dia di CLTI. Kemudian app data ya. App data user public user CLTI app data. Sebentar. Dia nggak kesimpan di sini ya. Sebentar. Seharusnya dia muncul, tapi mungkin saya salah instalasi. Kita coba di C dulu. Sample.txt. Sini saya coba copy. Kemudian saya pindahkan di sini. Di Python. File location. Yes. Oke. Saya coba lagi run yang tadi. Ini tinggal di copy aja sebenarnya. Seperti ini. Kemudian di enter. Baru kita panggil. Oke, masih gagal ya. Nggak apa-apa, nanti akan saya carikan untuk yang khusus ini ya, bagaimana dia supaya tidak error. Jadi sebenarnya dia hanya memanggil open filenya, tapi kita nggak tahu lokasinya di mana. Nanti saya akan coba cari penyimpanannya ya, mungkin instalasi saya yang salah ini. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut lagi. Seharusnya bisa ini, tapi maaf. Ya wajar lah, dalam pengodingan biasanya sering nggak berhasil juga. Oke, nggak apa-apa. Kemudian kita panggil lagi, misalnya yang lain ya. Kita model lain lagi, yaitu sebentar. Kita coba modul kali ya, modul ya, biar lebih untuk objek dan tipenya ya, supaya kita bisa lebih memahami bagaimana suatu tipe ini dipakai dalam Python. Sebentar, saya akan coba dulu cari yang lebih mudah. Ini beberapa memang belum bisa fungsi else-nya, jadi nanti saya akan coba cari dulu. Mungkin installer saya yang salah. Jadi seharusnya dia bisa langsung dipakai untuk istilahnya apa namanya, penggunaannya ya. Oke, kita sedikit refresh, kita coba pengulangan. Jadi tadi fungsi
fungsi. Yang kedua tadi kita coba file. Yang ketiga kita coba ulangan refresh ya. Di sini misalnya kita mulai dari A sama dengan misalnya Python. Kemudian kita coba telusuri for-nya. Ini sebenarnya refresh ya, supaya kita bisa memahami lagi. Kita coba print, kemudian C, kemudian N. Soalnya di sini berarti N seperti ini. Kemudian, nah jadi kita bisa lihat ya hasilnya apa. Kemudian, misalnya kita tambahin lagi nih, B adalah bahasa pemrograman yang ada selain Python. Misalnya apa? Atau Python dan lain-lain. Python, PHP, CSAM seperti ini, kemudian apa lagi? Seperti ini, kemudian Perl. Kemudian apa lagi bahasa pemrograman tuh? Java ya, seperti ini. Kemudian kita coba fork i-nya. In B. Seperti ini, kita coba print E. Jadi penggunaan for i ya. Nah, kalau kemarin kita kan sudah belajar for i sama list tuple dan sebagainya. Jadi kegunaan aslinya itu sebenarnya untuk ini. Oke, kalau kita panggil secara urut biasanya, perulangan. Kita akan coba yang lebih rumit lagi, bisa. Jadi kalau misalnya kita pakai C, tadi kan ini sembarang ya, bisa aja C diganti Z, gini juga bisa, tapi lebih terstruktur aja. Kita pakai misalnya di sini, misalnya apa nih? Artinya ya, misalnya Pak Listra di sini dia bagiannya PHP. Nah, seperti ini. Kemudian ada lagi Pak Azriel. Dia di sini berarti Python. Kemudian misalnya apa ini? Bu Yuli dia di sini misalnya apa namanya ini juga katakanlah database. Kemudian kita pakai tutup seperti ini. Berikutnya kita pakai for-nya. For key in C misalnya. Kita coba print. Nah, kita panggil dia mengajar. Nah, dosen, misalnya di sini dosen. Jadi kalian bisa lebih paham ini. Dosen. Kemudian pakai persenan S seperti ini. Kemudian mengajar. Nah, mengajar. Matkul. Di sini matkul harusnya. Matkul. Ini diajar. Nah, diajar. Kemudian habis itu kita coba lagi persen sama ya. Kita panggilnya pakai persen S seperti ini. Kemudian pakai titik 2. Kemudian pakai persen lagi. Kita panggil key-nya. Key, si key. Kemudian seperti ini. Kemudian kita panggil. Nah, kebalik ya. Seharusnya bisa diperbaiki. Oke, sebagai tugasnya, jadi ini memang sebagai tugasnya, silahkan dilakukan perbaikan untuk matkul menjadi outputnya
matkul PHP diajar Pak Listra, dan seterusnya. Tidak perlu dikumpul, cukup dikirim ke grup WA. Malam ini jam 21.00 paling lambat. Oke, jadi ini hari Jumat. Silahkan dibuat ini, kirim screenshotnya saja, bahwa bisa dipakai, berhasil. Ya. Jadi perhatikan yang saya buat di sini kebalik ya. Matkul Pak Listra diajar PHP, harusnya kan matkul PHP diajar Pak Listra. Silahkan dibuat seperti ini sama. Jadi diperbaiki model ini, kirim screenshotnya ke grup WA ya, sertakan nama dan email kalian. Oke, jadi saya memang punya penilaian khusus untuk yang ini. Silahkan latihan. Saya hanya perlu buktinya aja. Kirimkan screenshotnya di grup WA paling lambat malam ini jam 9. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati akhir pekan juga untuk besok Sabtu libur ya. Oke, selamat belajar, selamat mencoba.